Oke, selamat siang dan selamat beristirahat ya, yang sedang melakukan istirahat siang ya. Di depan saya sudah ada sebuah modul smart inverter LG kulkas 2 pintu. Jadi penampakannya seperti ini dan pendinginnya sudah saya buka juga. Ini pendinginnya di sini. Oke. Eh, jadi saya sudah lepas ini untuk mempersingkat waktunya. Jadi di sini rusaknya kedip 7 kali ya. Jadi dalam ini dalam tabelnya kelihatan kedip 7 kali itu adalah adanya hubungan singkat antara port IC IPM. Ini namanya IC IPM ya, dengan kode SIM 6822M. Oke, bisa dilihat ya, 6822M. Jelas ya. Nah, kita sebagai user tentu tidak masih berpikir panjang untuk mengganti IC ini, karena IC ini pertama membongkarnya setengah mati karena dia memakai simplex duplex saudaranya, atas bawah ya, ini bisa dilihat. Oke, atas bawah ini namanya solderan simplex duplex. Dia dibutuhkan dalam proses pencabutan, dibutuhkan solder yang ya wattnya gede, 60 watt lah mungkin sekitar itu, dan sedotan timah yang good ya, yang seperti ini ya. Pokoknya yang panjang lah, yang sedotannya, saya bukan ngomong salah merek, yang sedotannya mantap begitu. Kemudian pertama yang perlu dilakukan adalah pengecekan kapasitor yang ada di daerah ini ya. Ini kebetulan sudah saya cabut ya, dan ini ya dekat trafo lah. Ini nilainya 220 mikro, 16 sampai 20 volt. Kebetulan sudah saya buka ini, dan ini kita lakukan pengetesan tester dengan kapasitansi tester yang seperti ini, jadi lebih akurat ya. Ini saya rasa para user sudah tahu caranya pakai, tidak perlu saya jelaskan. Dan di sini kapasitornya agak kurang ya nilainya ya, menjadi 100 mikro ya, dua-duanya ini. Oke, saya tidak akan praktekkan karena ini khusus para user dan para pemula. Kalau diperhatikan dengan baik-baik tentu akan mengerti dengan penjelasan saya. Kemudian sekarang saya hanya menitik beratkan masalah penggantian IC IPM ini. Jadi sebelum kita mencabut atau mengganti, tentunya kita harus mengecek dulu, dan kita harus tahu data outnya, data sheetnya. Kita bisa search di Google. Nah, di sini untuk pin kompresor yang dianggap short, itu data outnya ada di pin 26. Di sini ada nomor-nomor pinnya ya. Ini angka-angkanya, ini ada. Ini ada nomornya juga jelas. Oke. Nah, itu ada di pin 26, 31 dan 37. Pin 26 adalah V1, Victor 1 ya. Kemudian pin 31 adalah Ultra ya. Kemudian pin 37 adalah W2. Jadi W2. Oke. Nah, kita harus cek dulu. Kita bisa mengetes tanpa mencabutnya, tentunya dengan memakai voltmeter. Bisa analog, bisa digital. Kalau saya sih lebih senang dengan analog ya, padahal digital ada juga seperti ini. Jadi analognya usahakan pakai X1 ya, X1 ini dia, usahakan X1 nya masih bagus. Kemudian probe hitam dan probe merah kita hubungkan ke pin 26, 31 dan 37. Ini sudah saya catat di sini ya. Nah, ini dia. Untuk motornya, kompresor, pin 26, pin 31 dan pin 37. Kita bisa cek antara ini dengan ini dengan ini. Tentunya di IC-nya. Bila ada short dalam artian akumeternya bolak-balik ya. Jadi diukur dia nyambung seperti ini ya, nyambung. Terus kalau dibalik dia juga nyambung seperti ini, maka saya pastikan IC IPM itu adalah short. Oke, saya rasa itu aja. Mungkin para user sudah mengetahui, dan senior-senior saya, ampun suhu. Jadi bila tidak ada short, maka kemungkinan besar 80% IC ini tidak perlu dicabut dan masih bagus, layak dipakai. Ya, sekarang tinggal
kapasitornya aja yang diganti. Oke. Dan untuk saya kasih juga tutorial tentang menganalisa apakah PCB ini memang benar rusak atau tidak dengan kedipan 7 kali. Nanti kalau sebelum mencabut PCB ini kita tancap dulu semuanya dalam keadaan normal, tancapannya semua ya, jack-jacknya ini. Kemudian untuk jalur kompresor ini kita cabut yang jalur kompresor ini di kulkasnya, dan kita coba hidupin tancap. Bila masih kedipan 7 kali di sini, di lens satunya ini ada lens satunya ini ya, maka dipastikan modul rusak. Tapi bila kita lepas kompresor ini di sini, tapi kedipannya cuma 3 kali ataupun yang jelas bukan 7 kali, saya anggap PCB ini aman. Oke, sekian dulu tutorial singkat dari EOS.